Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Sadaqallahul azim. Al-Mukaramun, para alim ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para sesepuh dan tokoh masyarakat, di khusus Kiai Jundan, Kiai Zem, dan hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan, bil khusus ibu-ibu yang masih rajin ngobrol sendiri. Alhamdulillah, dengan izin Allah, malam ini saya dapat bersilaturahim di majlis yang barokah ini. Harapan tentu mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan yaumul kiamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Allahumma amin. Tadi kita sudah membaca zikir dan sholawat. Dua ibadah yang sangat besar fadilahnya. Moga-moga sepulang dari tempat ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah perkuat akidah kita. Amin. Allah perbanyak ibadah kita. Amin. Allah perbaiki akhlak kita. Amin. Dan Allah siapkan buku yang lebih baik untuk kita. Amin. Tadinya saya ngajinya mau baca kitab saja, karena saya kira yang ngaji cuma santri-santri. Tapi ternyata yang datang kiai-kiai. Jadi saya malu kalau baca kitab, takut ketahuan pinternya. Sallallahu Nabi Muhammad.
Allahumma sholli wa sallim wa barik Sallu alaihi. ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Malam ini di hadapan kita hadir para habaib, hadir anak-anak muda yang sudah dipilih Allah, hadir ibu-ibu juga yang sudah dipilih Allah. Kenapa dipilih? Karena malam ini tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang masih duduk di meja makan. Ada yang duduk di tempat hiburan, ada yang duduk di jembatan, bahkan tidak sedikit yang duduk di tempat-tempat maksiat. Tapi Allah seleksi dan Allah pilih kita semua, dicondongkan hati untuk datang di tempat yang barokah ini. Saya yakin ini bukan pilihan yang ringan, tetapi pilihan yang berat. Betul, Bu? Dan oleh karena itu saya yakin sepulangnya dari sini ibu-ibu tambah berat karena makan kue, tentu kita berbahagia dengan kumpulnya para habaib, para kiai, para ulama dan para tokoh. Tetapi ada lagi, bukan hanya makhluk manusia yang kumpul di sini. Saat ini jutaan malaikat Allah hadir di sini bareng kita. Untuk apa? Yaltamisuna majalisal dzikri. Mereka memang ditugaskan untuk mencari-cari majelis-majelis zikir. Apa yang mereka lakukan? Ketika ada yang membaca Al-Quran, malaikat tenang mendengarkan. Ketika ada orang yang zikir, malaikat ikut sibuk zikiran. Ketika ada orang yang membaca sholawat, malaikat ramai sholawatan. Dan ketika sampai di puncak acara dibaca doa, semua malaikat mengaminkan doa kita. Maka kata Rasulullah, di saat ini Bu, malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit. Apa yang mereka katakan? Halummu ila hajatikum. Wis panjaluk apa kon ngomong bae mari nyong aja wirang-wirang ku teko ngomong Gusti Allah bakal kabeh mari kowe. Ngerti apa enggak? Paham apa orang? Itu ngomong orang. Halummu ila hajatikum, prak cerita anjeun ngomong di harapan aing kayak ku aing bajan ka hayang manusia bakal bikin kabeh ka anjeun. Ngerti enggak? Silahkan kalian minta apa yang inginkan sama kalian di tempat ini, kami akan sampaikan kepada Allah. Pasti Allah akan mendengar doa kalian. Semua orang yang punya urusan, semua orang yang punya keinginan, insya Allah dijabah oleh Allah. Kenapa? Karena malaikat ikut menjadi tim sukses. Beda dengan tim sukses caleg. Ari tim sukses caleg mah kadang-kadang timnya sukses, calegnya gagal, malah
Kenapa stres? Karena dikerjain sama tim sukses. Kenapa dikerjain sama tim sukses? Dia sendiri yang kagak beres. Waktunya orang yang pertama, Maulid kasih sambutan, Isra Mi'raj kasih sumbangan, orang hajatan dia kondangan, orang meriang ngasih bantuan, orang mati ikut nganter ke kuburan. Giliran jadi wakil rakyat, boro-boro nganter ke kuburan, diundang rowahan bete nongol-nongol acan. Betul? Makanya kita doain tokoh masyarakat, wakil rakyat yang malam ini datang, mudah-mudahan panjang umur. Yang belum datang, mudah-mudahan pada cepat mari. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Habibina Muhammad. Di tempat ini kata Nabi, idza marartum biryadil jannati farta'u, jika kamu melewati taman-taman surga mampirlah kamu. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilakul dzikri, riungan zikir. Ini adalah raudhah. Kita beranggapan bahwa yang namanya raudhah itu cuma satu di Madinah. Kita menyangka bahwa yang namanya raudhah cuma satu yang di samping makam Rasulullah. Orang Rasul sendiri yang mengatakan, di mana saja ada orang yang berkumpul berzikir kepada Allah, mendengarkan orang yang membaca ayat-ayat Allah, bersalawat kepada Rasulullah, berdoa kepada Allah, di Mekah kah dia, di Madinah kah dia, di Irak, di Yaman, di Mesir, termasuk di sini. Ini apa namanya ini? Bojong apa gede? Bojong. Termasuk yang di Bojong Gede ini adalah raudhah, raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Ya. Lord. Barusan ada orang yang batuk. Batuknya saja keluarnya jadi malaikat. Amin. Di hadapan kita ada pohon rambutan ya, jambu apa ya? Bisa kelihatan ya. Malam ini mangga ini bukan mangga sembarangan, dia adalah bunga surga. Mungkin di antara ibu-ibu yang datang malam ini ada yang umurnya di atas 60 tahun, ada? Ada yang di atas 60 tahun? Kita melihatnya orang tua, tapi sebetulnya dia adalah nenek-nenek. Tapi tahukah kita, karena berada di dalam surga, dia bukan lagi nenek-nenek di hadapan Allah, dia adalah bidadari surga. Insya Allah, dan mudah-mudahan segera masuk surga. Amin. Walaupun raudhahnya ini cuma dewan pimpinan cabang, sebab dewan pimpinan pusatnya ada di Madinah, tapi walaupun ini cuma dewan pimpinan cabang, kalau ibu-ibu yang kudungnya merah mati malam ini di tempat ini, insya Allah masuk surga. Amin. Amin mulu sih. Karena ini adalah taman surga, anak-anak kita yang kecil-kecil betah walaupun celam-celam gak ada makanannya, remajanya betah yang ganteng-ganteng dari kejauhan, neneknya betah, kakeknya betah, kiainya betah, habaibnya betah, ulamanya betah, aparatnya betah, bahkan termasuk malaikat-malaikat Allah di tempat ini semuanya betah. Kenapa? Sebab ini adalah taman surga. Yang tidak betah di taman surga hanya
Sebab yang namanya setan, kalau ada orang yang baca Quran dia akan kebakaran, kalau ada orang yang zikir dia akan kepanasan, kalau ada orang yang baca selawat akan kejotan, kalau ada orang yang baca doa kabur entah pergi kemana jalan. Makanya kalau besok di masjid kita ada zikir berjamaah, di majelis kita ada zikir berjamaah, ada yang pulang duluan berarti orang itu sudah kesurupan. Dan kalau sedang pengajian ada yang ngobrol sendiri berarti dia turunan. Kalau ada ibu-ibu yang pulang duluan gendong anaknya berarti yang digendong tuh anak. Kenapa saudara-saudara? Sebab belakangan ini banyak sekali orang yang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit dolalah. Mereka seenaknya menyerahkan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya aku bawa kitab nih 2 biji nih, kitab teman dia sendiri. Zikir berjamaah bid'ah, selawatan, maulid Nabi, Isra Mi'raj, ruahan, ziarah kubur, tahlilan, Pak RT. Kita santai saja coy. Sebab apa? Umat Islam tidak perlu marah, umat Islam tidak benci. Yang penting kalau sadar beda pendapat kita sudah biasa. Bisa beda pendapat, bisa lain pendapatan. Betul nggak? Sering saya sampaikan bahwa umat Islam itu punya 2 kewajiban. Apa? Walaupun beda pendapat, wajibnya saling menyayangi, saling mencintai. Saling mencintai. Tai lagi. Sesama umat Islam walaupun beda pendapat, tapi pendapatan wajibnya saling menghargai, saling menghormati. Saling menghormati. Lu yang mati. Tapi kalau terus-terusan umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah disalah-salahkan amaliyahnya oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, dia bilang zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid bid'ah, ihsan bid'ah, ruahan bid'ah. Bangkit anak majanya, kompaklah kita semua seperti kompaknya keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya. Datang setan. Bro. Manggil Nabi Ibrahim Mas Bro. Padahal kalau orang punya iman minimal manggil Nabi itu Sayyidina, Habibina, Maulana. Pakai Sayyidina. Tapi setan kan anti Sayyidina. Bahkan bagi setan nyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu bid'ah. Sayyidina enggak boleh. Kata setan. Kita di mana saja Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawai. Tahan dulu coy, rem dulu tadi. Ayo. Lu hitung 5 detik nih. 1 2 3 4 5. Oh kagak jadi. Mana bentar ada ini. Yo, Allahumma sholli
zina. Kita punya urusan nggak rapi-rapi, pengen sempurna, pengen kamil, pengen tam. Baca sholat pakai sayyidina enggak? Allahumma kamilatan wa salim salam. Ribut pilkada, ribut pilpres, kita nggak mau berantem, pingin aman, biar aja yang berantem mah mereka doang. Tuh kita baca apa? Sholawat asyuril zalimin. Apa yang kita bacanya? Ada hasilnya nggak? Gimana? Apa enggak? Allahumma sholli ala sayyidina. Muhammad. Setan bilang, bro, apa Set? Saya dengar katanya kamu disuruh nyembelih anak kamu ya? Betul. Siapa yang nyuruh? Allah. Kapan? Semalam. Di mana? Dalam mimpi. Oh alah bro, mungkin yang nyuruh kamu nyembelih anak kamu dalam mimpi kamu bukan Allah. Bisa jadi tuh dia tuh setan, padahal dia sendiri. Nabi Ibrahim tidak mau banyak bicara. Siapapun yang mengganggu ibadah kepada Allah, walaupun jenggotnya panjang, celananya cingkrang, pasti setan. Ibrahim tidak mau banyak bicara. Dia ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Dimen kang, gol bos. Wah, goblok nemen gue ya kalau mau tuh bigal ya. Setan datang nemuin Ismail. Apa mang? Kamu sudah dengar mau dipotong sama bapak kamu? Sudah dengar? Tahu nggak Il? Bapak kamu nyembelih kamu itu bukan perintah Allah. Bisa jadi dia takut kamu minta jual kebun, bakal beli motor buat tek-tekan Il. Tahu sendiri jalan sana kan sempit jalannya. Ismail tidak mau banyak bicara. Siapapun yang mengganggu ibadah kepada Allah, walaupun bajunya daster, kepalanya kayak ban skuter, pasti setan. Ismail ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Dia kan, gagal manding bos. Otak goblok nomor kan bocah cilik begal gak ya? Ya bos, memang saya bocah cilik tapi tangan mencicil matanya mendelik. Ya buat di sampang waktu itu masih bengkel kegerinyong dia lah. Jangan orang merasa kena sampaian. Ngerti nggak? Masa ya setan nggak sama ngerti bahasa setan sih? Ismail nyari, setan nyari ibunya Ismail, Siti Hajar. Positif apatan? Apa kamu sudah dengar suami kamu angkat sebelah anak kamu? Sudah dengar? Kamu nggak inget ya Pok? Waktu anakmu masih bayi Siti dipindahkan ke tempat ini tanpa rekening, tanpa ATM, tanpa GPS. Dia pulang ke rumah bini tuanya no.
Sekarang anakmu sedang lucu-lucunya datang ke tempat ini, malah dia musuh oleh anakmu. Bagaimana perasaan kamu sebagai seorang ibu yang melahirkan anakmu itu? Aku rapopo. Karena setan terus menggoda dan mengganggu Siti Hajar. Siti Hajar kehilangan kesabaran, ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen kan? Primen kan? Oh, mungkin banyak setannya. Gagalnya setan merusak keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim, selamatnya Kanjeng Nabi Ibrahim dan keluarganya dari aliran setan. Kenapa? Karena Ismail sebagai remaja masjidnya, karena Siti Hajar sebagai muslimat dan majelis taklimnya, karena Ibrahim sebagai kiai, Habib sebagai ulamanya, sebagai aparatnya, tidak mau toleran dengan aliran setan, tidak memberikan kesempatan mereka untuk khutbah Jumat di masjidnya. Makanya kalau besok di sini datang aliran yang seenaknya mengatakan zikir berjamaah itu bid'ah, doa berjamaah itu bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid bid'ah, Islamic bid'ah, ruahan bid'ah, tidak usah tanya ayatnya, jangan cari hadisnya, ambil batu, ambil batu. Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot ngopi. Iya, adem kopinya. Malaikat lapor kepada Allah. Dari mana Kak? Dari Depok. Depoknya di mana? Jejundan. Acara apa Kak? Ruahan. Siapa yang datang Kak? Banyak yang datang mah. Bocah-bocah kecil biar kelaparan juga datang baik. Nah itu ada ibu-ibu yang kudungnya putih duduk di belakang, anak kakak yang mau ke depan. Dia sih beritanya juga dia belum lunas, aku tengah tukang potong. Apa yang mereka bacakan, ya Allah, hamba-hambamu di Kiai Jundan rame-rame zikir padamu, subhanallah